Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Laili, NIM 1720 10 10 10 35 dari kelompok tutorial B Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai upaya promotif serta preventif dalam upaya penanganan kanker. Nah, yang perlu kita ketahui, kanker merupakan penyakit yang menjadi faktor penyebab kematian tertinggi di dunia. Nah, hal tersebut bisa berkaitan dikarenakan adanya pengetahuan yang masih rendah pada kalangan masyarakat mengenai penyakit kanker, sehingga diperlukan upaya promotif serta preventif yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta kewaspadaan masyarakat mengenai penyakit kanker tersebut. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui faktor resiko apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kanker. Nah, faktor resiko penyebab terjadinya kanker yang paling penting yaitu pada pola makan serta pola aktivitas fisik yang pada masyarakat cenderung masih kurang. Nah, contohnya yaitu yang pertama, semisal kurangnya mengonsumsi buah, kurangnya mengonsumsi sayur, serta kurangnya aktivitas fisik, kemudian berat badan yang berlebih atau obesitas itu juga bisa menyebabkan kanker, serta kemungkinan adanya paparan dari zat-zat karsinogen yang lain. Selain itu juga bisa akibat adanya infeksi virus maupun bakteri. Nah, selanjutnya upaya promotif yang bisa kita lakukan kepada masyarakat yaitu dengan cara melakukan penyuluhan serta memberikan edukasi mengenai pola hidup yang baik serta memberikan edukasi mengenai penyakit kanker itu sendiri. Nah, yang pertama kali bisa kita lakukan menurut aturan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu melakukan promosi pola hidup cerdik, hindari kanker. Jadi, apa itu pola hidup cerdik? Jadi, didapatkan singkatan cerdik. C yaitu cek kesehatan secara rutin. Kemudian E yaitu enyahkan asap rokok. Kemudian R rajin beraktivitas fisik. Kemudian D diet seimbang. Kemudian ada I istirahat cukup, dan ada K yaitu kelola stres. Nah, dari hal-hal tersebut bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah atau mengurangi kejadian penyakit kanker tersebut. Kemudian upaya promotif yang lain yang bisa kita lakukan yaitu melakukan intervensi terhadap faktor resiko terjadinya kanker. Kemudian yang kedua yaitu memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya dari kanker. Selanjutnya yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai deteksi kanker sedari dini. Nah, untuk yang intervensi mengenai faktor resiko dari kanker itu bisa kita berikan kepada masyarakat mengenai faktor resiko yang dapat dimodifikasi seperti berat badan, kemudian pola makanan, kemudian pola aktivitas fisik, kemudian riwayat atau kebiasaan merokok, kemudian paparan zat karsinogen yang terlalu berlebihan yang bisa dikurangi atau bisa dicegah. Kemudian selanjutnya yaitu dengan memberikan edukasi mengenai bahaya dari kanker ini sendiri. Banyak masyarakat yang masih belum mengetahui apa bahaya serta efek yang ditimbulkan dari kanker, sehingga dibutuhkan upaya promotif ini. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan edukasi mengenai pentingnya deteksi kanker sedari dini. Nah, hal ini bisa kita lakukan terutama pada 10 penyakit kanker yang mudah dideteksi, terutama yaitu kanker payudara serta kanker serviks, yang mana dua jenis kanker ini merupakan jenis kanker yang sering terjadi di Indonesia. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu dengan cara waspada
yang merupakan singkatan dari 7 kata depan bahaya kanker. Yang pertama yaitu W, yaitu waktu buang air besar dan buang air kecil yang mengalami perubahan perilaku, kebiasaan ataupun perubahan gangguan. Kemudian yang kedua ada A, yaitu alat pencernaan yang terganggu dan sulit menelan. Kemudian ada S, yaitu suara serak dan batuk yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian ada P, payudara dan tempat lain yang ada tumor ataupun ada benjolan. Kemudian A, andeng-andeng yang mengalami perubahan sifat, yaitu semakin membesar maupun adanya rasa nyeri. Kemudian ada D, darah atau lendir abnormal yang keluar dari tubuh. Kemudian A, yaitu adanya koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh. Nah, hal tersebut yang bisa kita lakukan sebagai upaya promotif dalam penanganan kasus kanker tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu upaya preventif atau upaya pencegahan dengan cara screening atau deteksi dini kanker. Nah, seperti pada kanker serviks, yaitu dengan cara melakukan metode usapan lendir leher rahim atau yang bisa dikenal dengan pap smear. Selain itu juga bisa dilakukan dengan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat, sehingga bisa mengetahui kanker sedini mungkin serta bisa dilakukan screening dari kanker serviks tersebut. Pencegahan terhadap kanker payudara, yaitu ada 2 pencegahan, yaitu pencegahan primer serta pencegahan sekunder. Nah, untuk yang pencegahan primer itu merupakan pencegahan terhadap mengurangi faktor-faktor resiko yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk yang pencegahan sekunder yaitu dengan cara yang pertama yaitu sadari atau pemeriksaan pada payudara sendiri. Kemudian yang kedua ada sadanis. Nah, sadanis ini merupakan periksa payudara klinis. Jadi dilakukan oleh petugas kesehatan yang sudah terlatih. Kemudian yang ketiga itu ada mamografi screening. Jadi kita memerlukan pemeriksaan mamografi untuk screening adanya kanker payudara tersebut. Jadi yang pertama yaitu sadari, kita bisa memeriksa payudara kita sendiri untuk upaya screening atau deteksi dini adanya kanker payudara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.